Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sebenarnya harusnya pekan lalu selesai ya bagian saya terkait dengan teori hukum dalam konteks teori dan proposisi untuk penelitian hukum. Maka sebenarnya ketika teman-teman itu di bangku magister ilmu hukum itu diajarkan soal harus belajar teori hukum, itu sebenarnya lebih kepada nanti teori ini yang akan teman-teman gunakan ketika mau masuk ke penelitian. Tetapi sebelumnya harus ada suatu pengantar atau mata kuliah yang akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya fungsi teori bisa mempengaruhi. Nah, kemarin-kemarin kan sudah disebutkan ternyata ada perkembangan teori hukum. Yang semula itu semua akses terkait dengan hukum itu ujung-ujungnya adalah sanksi berupa penjara misalnya. Tetapi kemudian ada faktor yang tidak hanya membebankan penjara saja, tetapi ada namanya sistem peradilan yang sistem pengenaan hukuman yang mendasarkan pada teori terkait restoratif justice atau RJ. Dari RJ juga kemudian ada wacana atau klasifikasi diversi untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya pelakunya ternyata adalah seorang anak dan pelakunya baru melakukan satu kejahatan itu. Artinya baru masuk di situ, bukan pelaku seperti residivis. Maka ada faktor yang bisa meringankan sehingga dia tidak harus dikenakan hukuman dengan sanksi yang berat. Jadi let's say kita pernah dengar kasus yang sampai hari ini masih mendanai korban, yaitu keluarga dari salah satu selebriti. Anaknya pernah menabrak dan kemudian bapaknya yang bertanggung jawab untuk membayar, masih berlanjut sampai sekarang. Maka kemudian teori hukum itu sebenarnya lahir dari beberapa ide-ide dan konsep-konsep. Dan seperti apa, maka kali ini kuliahnya akan lebih kepada teori dan proporsi untuk penelitian hukum. Nah, teori hukum itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur ada sangat banyak. Maka kemudian kalau teman-teman itu aktif di bidang pembelajaran hukum, tidak hanya menunggu dari apa yang diberikan oleh dosen-dosen, sebenarnya teman-teman bisa mulai mengantisipasi dengan memakai banyak teori yang akan menguntungkan ketika sudah menyusun penelitian tesis seperti itu. Di S2 kan lebih dikenal dengan tesis. Nah, teori-teori hukum itu ada yang disebut dengan teori hukum alam, kemudian teori positivisme hukum, kemudian teori murni tentang hukum, kemudian teori sejarah, teori realisme hukum, ada teori Dworkin tentang hukum, ada teori realism, ada teori hukum kritis, ada teori dan pendekatan ekonomi untuk hukum. Saya pernah memberikan sesi pendekatan ekonomi untuk hukum ini, ada sesinya. Kemudian teori feminisme hukum dan seterusnya. Jadi teori ini ada banyak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang teori, kita harus mulai dengan klasifikasi dulu. Nah, klasifikasinya ini sebenarnya kalau bacaan kita atau referensi yang dipunyain itu hanya sedikit, atau kita hanya menunggu teman-teman mahasiswa hanya menunggu dosen yang kasih asupan gizi untuk pelajaran teori hukum ini, agak susah membangun dialektika atau komunikasi. Maka dosen akan susah bicara A, karena sebenarnya mahasiswa ini nggak tahu ini dosennya bicara apa ya, karena tidak ada bacaan yang diacu atau referensi. Padahal sebenarnya kalau mahasiswa, apalagi magister ilmu hukum, berbeda sama mahasiswa yang baru belajar hukum. Dia sudah lebih banyak tahu sebenarnya. Maka ketika menyusunnya seperti ini, Topology of Discourses about Law atau yang digagas oleh Hannah Dayan dan Roy Kirchner,
Maka dia mengatakan seperti ini, kalau kita belajar ada terjadi diskursus tentang hukum itu, bisa saja kita melihat bahwa hukum itu bisa sebagai law as a policy, atau hukum itu sebagai suatu kebijakan. Nah, yang kedua, bahwa hukum itu, kalau kita bicara hukum, about law, itu kita bicara socio-historical analysis of law. Jadi kita juga bisa berbicara tentang socio-historis, landasan sejarah sosial. Nah, dan topologinya ini bisa juga berbicara law as a craft. Nah, kita lihat dulu di dalam konteks law as a policy. Kalau berbicara tentang hukum, maka kita berbicara terkait ada sesuatu penalaran yang berkaitan dengan pemberian alasan dan merujuk kepada tujuan sosial dari hukum itu. Siapa yang membuat, untuk apa dibuat, dan untuk apa dikembangkan hukum tersebut. Dan bagaimana gagasan atau konsep bisa ada di dalam pemikiran sehingga bisa melahirkan law and policy atau hukum dan kebijakan. Di sisi lain, hukum itu juga mempunyai topology of discourses. Diskursusnya itu akan berbicara terkait socio-historical analysis. Apa itu? Pemisahan antara dunia akademik dan dunia praktek. Sehingga kalau kita mengacu kepada pembelajaran teori hukum di bidang akademik seperti yang Ibu lakukan malam ini, maka itu harus disadari sifatnya adalah normatif. Normatif karena lahir dari norma-norma. Sehingga mengurangi banyak indikator yang sebenarnya bisa mempengaruhi penegakan hukum. Maka selain hal yang normatif, diperlukan reflectivity hukum. Reflectivity hukum ini tentu saja ada dalam konsep sosiologi. Apa itu sosiologi? Kalau bicara hukum, tidak hanya bicara norma yuridis, tapi kita bicara terkait norma sosiologis. Karena nantinya yang dituju dari penegakan hukum adalah masyarakat. Karena masyarakat yang dituju dalam socio-historical analysis, maka sebenarnya yang membentuk hukum dan yang akan melaksanakan hukum itu adalah masyarakat. Jadi selain law and policy yang ada di dalam pikiran seseorang yang mengkonsepkan suatu norma hukum, kita juga harus berbicara ternyata masyarakatlah yang akan membentuk hukum. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman ini coba buka dulu semua layar Zoom-nya. Ada berapa orang ini? Ada 6 orang. Buka semua. Ya, 6 orang, Bu Dokter. Iya, 6 orang. Tapi yang buka Zoom-nya cuma berapa orang, Pak Kamar? Padahal kita mau lihat dulu ini reaksinya ini. Soalnya, soalnya kan kita bicara sekarang law and policy ada di dalam pemikiran. Tetapi kemudian socio-historical juga berbicara terkait dengan sebenarnya masyarakat yang membentuk hukum. Contohnya, kasus FS yang bergulir besar selama beberapa minggu terakhir. Siapakah FS? Adakah yang di antara teman-teman mahasiswa ini tidak tahu inisial FS? Maka pertanyaan, Anda hidup di mana? Coba, siapa yang tahu itu FS? Ferdi Sambo ya? Ferdi Sambo. Kenapa ragu, Pak Kamar? Harus, ya, menurut saya, Bu, setelah saya lihat itu Ferdi Sambo. Kenapa Ferdi Sambo heboh sekarang? Padahal sebenarnya itu kasus hukum, kan? Kan terjadi penembakan dan itu kasus hukum. Peristiwa. Kenapa dia membesar seperti sekarang? Presiden harus keluarkan statement, Mahfud MD harus keluarkan statement,
Semua media mengcover per detik, per menit, semuanya tercover. Rumahnya, hartanya, jenis pekerjaannya, keterlibatannya, beberapa jenderal, komjen, dan sebagainya terlibat. 31 orang sudah ditetapkan, dan seterusnya. Mengapa dia bisa sampai seperti itu? Apakah itu hanya law and policy atau socio-historical? Jawabannya karena maunya masyarakat. Masyarakat yang bikin ini kasus sampai besar, terblow up. Seandainya masyarakat tidak peduli, sebenarnya tidak, pasti langsung terbungkus ini. Masyarakat dibentuk di mana sekarang? Di sosial media. Ya, maka ketika kita belajar terkait dengan topologi discourses about law, kita ingat ada socio-historical analysis yang kita harus kuasain selain law and policy, selain hukum dan kebijakan tentu dalam bentuk pasal-pasal, aturan-aturan hukum. Socio-historical analysis ini sangat berpengaruh karena masyarakat itu kalau bersatu dia bisa mendorong lahirnya suatu aturan yang membuat pejabat-pejabat pun tak berdaya. Nah, selain diskursus terkait law and policy, kita juga punya socio-historical analysis yaitu dan law as a craft. Hukum itu semata-mata dipandang sebagai keterampilan. Sarjana hukum harus fokus dalam mempelajari struktur hukum, termasuk doktrin hukum yang substantif dan hukum acara secara keterampilan. Jadi selain dia harus menguasai hukum dan aturannya dan kebijakan yang diambil oleh hukum, dia harus tahu masyarakat punya keinginan terkait dengan landasan yang berkaitan dengan sosiologi atau keadilan. Dia juga harus punya keterampilan untuk melihat hukum itu sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu cara efektif. Itu disebut law as a craft. Hukum itu suatu keterampilan. Makanya banyak orang itu lulusan sarjana hukum, tapi dia ketika menjadi seorang lawyer, misalnya kita ambil suatu profesi yang paling mudah dikategorikan untuk dekat sama klien, ada juga orang-orang yang tidak bisa memenangkan perkara yang dia terima karena dia terlalu normatif. Normatif itu artinya sesuai aturan, tidak flexibility, dan juga tidak melihat dengan nilai-nilai keadilan yang dimauin masyarakat, sehingga bagi dia law as not a craft. Jadi hukum itu bukan keterampilan, tapi sesuatu yang rigid, sesuatu yang literal saja, tidak flexibility. Otaknya itu terlalu kaku lah seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang dibangun law and policy, law as a craft, socio-historical analysis yang dibangun dari konsepnya Dagen and Krittner ini ada tujuannya. Tujuan utamanya itu adalah untuk meneguhkan argumen bahwa teori hukum ini penting karena dia merupakan suatu genus. Pernah belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ada genus, ada spesies. Iya kan? Nah, genus. Jadi hukum ini, teori hukum ini sebenarnya dia fungsinya sebagai sesuatu yang umum atau genus. Nanti dari teori itu akan lahir lagi konsep atau ideal baru lagi seperti itu. Kalau dalam penelitian hukum ya. Nah, kita lihat dulu. Teori itu lahir dari bahasa Latin teoria, artinya perenungan. Kalau dari bahasa Yunani, dia cara atau hasil pandang. Menurut konteks pemahaman perenungan dan cara atau hasil pandang ini sama-sama akan melahirkan suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia. Alam cita itu artinya masih di dalam cinita ya.
Masih kita pikir toh? Maka dia disebut ide manusia dalam realitas in abstrakto. Masih tidak kelihatan, tapi ada di sini. Nah, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif. Reflektif itu kan dari hasil perenungan dia bisa merefleksikan dalam pikirannya. Lahir dari fenomena yang ada di alam nyata. Coba saya tanya dulu, siapa yang bersedia ditanyain? Siapa yang mau bicara dulu? Angkat tangan deh. Enggak. Kalau saya tunjuk nanti malu-malu sih. Siapa? Jangan yang lagi naik mobil. Mohsin itu lagi naik mobil sih. Nanti dia tabrak orang gara-gara ditanya guys. Andi Ridwan mau? Andi Ridwan? Iya, Ibu. Kalau ditanya Ki, kita lihat fenomena sekarang terkait kasusnya FS itu. Apa yang bisa kita renungkan dari kejadian terkait seorang jenderal bintang 2 yang selama 2 minggu terakhir ini heboh. Secara singkat saja. Saya enggak tahu, Bu, karena saya enggak pernah nonton televisi. 3, 2, 1, silakan. Susah. Apa ya, mungkin Bu yang apalagi sering disebut itu, apalagi istilahnya itu, sejauh meskipun secepat kebohongan itu lari secepat kilat, pasti kebenaran akan dapat mengalahkannya. Why you think about that argument? Mengapa saudara Andi Ridwan berpikir terkait argumen itu? Meskipun kebohongan itu ditutupin, lari secepat kilat akan kenapa sampai ke argumen itu? Mungkin karena ada keterlibatan daripada masyarakat itu sendiri, Bu, sehingga yang awalnya hanya daripada berita-berita yang belum terbukti, tapi diselidiki akhirnya kemudian terbukti kebenarannya, Bu. Oke. Awalnya berita-berita dari masyarakat saja yang berkembang. Dari refleksi in abstrakto, dari pemikirannya saudara Andi Ridwan Akbar ini akhirnya memberikan kesimpulan bahwa ternyata jadi kalau kasusnya ini tidak dikawal sama masyarakat, betul. Ini paling jatuhnya cuma jadi kasus biasa, pembunuhan karena ada dugaan pelecehan. Hanya itu kan? Dan terbukti sekarang tidak ada pelecehan. Ya, jadi sebenarnya ada hal yang selalu harus direnungkan untuk, atau kalau Tea melihat berdasarkan cara pandang atau sudut pandang yang akhirnya membuat hukum itu bisa menjadi netral, tidak berpihak kepada satu pihak yang kuat saja. Tapi keterlibatan masyarakat di sini akhirnya mempengaruhi opini publik, dan opini publik itu mempengaruhi orang-orang yang berkuasa untuk menekan supaya kasus ini diproses. Seandainya tidak seperti itu, bisa dibayangkan cuma akan sampai dengan ini kasus pelecehan dan yang lakukan adalah Brigadir J dan dia pantas mati begitu. Padahal belum tentu juga dia salah. Makanya kemudian perenungan atau cara atau hasil pandang itu akan mempengaruhi dari sisi indera manusia, alam yang tersimak menggunakan media atau biasa disebut realitas in concerto, itu bisa membuat bangunan in abstrakto atau sesuatu yang direnungkan manusia itu bisa lebih objektif. Jadi, tapi ternyata terjadi debat antara realitas in abstrakto vs realitas in concreto.
Kenapa seperti itu tadi? Sebenarnya kasus itu kalau kita cuma lihat di tahap permukaan, dia hanya akan jadi kasus pelecehan seorang bawahan terhadap istri atasannya. Tetapi dalam realitas in concreto tidak seperti itu. Bahkan complicated. Sampai hari ini kan motifnya berubah-ubah terus ya. Kesaksian tersangka berubah-ubah. Dan terus-terus ternyata makin dibuka, makin banyak yang dilibatkan dalam kasus itu. Makanya realitas in abstrakto yang dipikirkan awal tentu berbeda dengan realitas in concreto. Dan ini semua selalu versus. Artinya selalu terjadi kontra. Dan itulah yang membuat seorang yang belajar ilmu hukum harus kemudian melakukan penelitian. Karena kadang-kadang realitasnya itu bicara A, yang terjadi belum tentu A. Nah, maka kita melihat teori hukum itu ada 3 tipenya. Tipe formal, substantif, positivistik. Nah, kalau kita mengambil, Bu, nanti saya penelitianku akan lebih ke formal. Formal ini artinya dia akan melihat suatu skema, konsep penelitian, untuk menjelaskan seluruh apa yang terjadi, tetapi dalam praktek teoritis. Teoritis ini dia pakai norma sebagai indikator yang menggerakkan penelitiannya, tetapi sifatnya hanya formal. Tidak sama dengan teori substantif. Teori substantif ini lebih kepada bahwa ketika kita melihat suatu fenomena, kalau di dalam ilmu hukum kan fenomena itu disebut peristiwa hukum. Terjadi peristiwa hukum berarti ada yang disebut dengan delik. Delik adalah dalam pidana disebut perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum diklasifikasi atau dikonstruksi apa? Oh, ada pencurian 362 atau penganiayaan 351 atau 338 pembunuhan. Tapi ketika dia melakukan suatu peristiwa, delik yang dia lakukan ternyata konkursus atau apa itu yang Pak Kamar ini yang lebih tahu itu konkursus karena dia advokat. Terjadi lebih dari satu perbuatan melawan hukum. Maka secara substantif inilah yang membuat harus melihat dan menggalinya tidak hanya formal tetapi bahkan di semua sisi secara substantif atau intisarinya. Kalau positivistik lebih kepada empiris antara variabel. Kalau empiris antara variabel artinya misalnya seperti terjadi pembunuhan di wilayah Makassar. Pembunuhnya 2 orang, korbannya 1 orang. Maka 2 orang ini terindikasi melakukan pembunuhan berencana karena ada alat bukti berupa pisau dan juga bla 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 seterusnya. Itu yang disebut positivistik dan memenuhi unsur 338. Jadi sesuai normanya dari hal empiris. Empiris itu artinya sesuatu yang bisa langsung dilihat oleh panca indera karena ada barang buktinya, ada saksinya, ada korbannya, ada locus delictinya, dan tempus delicti memenuhi unsur. Seperti itu ya. Jadi kalau formal biasanya hanya terkait dengan acuan-acuan normatif terkait dengan identifikasi awal. Kalau substansif lebih melihat ke berbagai substansi dari suatu peristiwa. Kalau positivistik lebih melihat ke unsur-unsur norma
sebagai variabel untuk menentukan empiris, untuk menentukan suatu konklusi dari peristiwa empiris atau fenomena. Nah, apa sebenarnya fungsi teori? Teori itu nanti menjelaskan, menilai, memprediksi, dan dibutuhkan dalam penelitian. Menjelaskan atau eksplanasi atau explanation itu akan dibuat dalam bentuk deskripsi, narasi. Pada suatu hari, si A sedang berjalan menggunakan bla bla bla, itu kan menjelaskan. Tapi itu menjelaskan sesuai deskripsinya. Dinarasikan atau dibuat dalam bentuk cerita agar lebih mudah dipahami. Nah, siapa yang mempunyai fungsi menilai dari teori hukumnya? Siapa? Siapa yang harus menilai? Dan siapa yang harus memprediksi? Siapa, Pak Fernandes? Halo? Siapa yang harus menilai dan memprediksi? Kalau menjelaskan ini, kita ambil dari kronologi atau disebut dengan fenomena. Sementara menilai dan memprediksi ini tugasnya siapa? Dari ini, sumber kejadian, Bu. Tugasnya peneliti. Kan teori hukum untuk penelitian kan, nanti membuat tesis, nanti kalian akan menjelaskan, menilai, dan memprediksi. Menjelaskan tentu saja bisa dilakukan kalau ada fenomena yang bisa dideskripsikan. Seperti tadi, sementara tugas untuk menilai, memprediksi itu ada pada peneliti. Nah, berbicara terkait dengan hal-hal teori, kita juga membutuhkan proposisi. Proposisi ini dipahami sebagai bagian dari teori hukum. Jadi gini, pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya karena dalam proposisi ada unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Jika kita menganalisa suatu pemikiran dalam suatu buku, kemudian khusus lagi pada bagian-bagian atau babnya, dan paragraf sampai akhir pada unit yang tidak bisa dibagi, itu disebut proposisi. Jadi proposisi itu masih dianalisir menjadi kata-kata yang hanya menghadirkan bukan atau pemikiran terkait sesuatu. Nah, apa yang membuat proposisi menjadi penting di dalam penelitian di dalam suatu teori hukum? Karena sebenarnya ketika kalian mau meneliti, kalian itu akan berhubungan dengan sistematika pembahasan. Tidak bisa itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kalian mengangkat sesuatu peristiwa. Pertama, peristiwa itu kalau dalam misalnya mau buat tesis di Magister Ilmu Hukum, peristiwa itu adalah peristiwa hukum. Kalau dia bukan masuk kategori peristiwa hukum, dia tidak layak untuk diteliti. Yang kedua, peristiwa itu mendatangkan isu. Apa itu isu? Masalah. Isu itu dalam bahasa Inggris ISSUE, isue. Dalam bahasa Indonesia isu, artinya masalah. Makanya setelah kita menceritakan kronologis suatu kejadian, kita menemukan gejala hukum. Tapi gejala hukum itu kalau tidak ada masalahnya, dia tidak akan berakhir jadi penelitian. Tidak layak dia jadi penelitian. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan proposisi yang punya unsur-unsur. Jadi teori itu adalah sesuatu yang kita angkat, digunakan untuk menjadi piece of analisis, tapi proposisi dibutuhkan untuk menyusun analisis tak itu. Apa?
ada subjeknya. Nah, subjek itu terdiri dari ada orangkah, ada bendakah, tempat, atau ada perkara. Itu subjek. Kemudian ada sesuatu yang dibebani dari subjek. Atau di sini disebut perkara yang diberitahukan dalam subjek. Misalnya, sesuatu yang dibebani tugas. Surti menyuruh adiknya ke pasar. Kata menyuruh itu predikat. Nah, dalam perkara membunuh itu predikat misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang dibebani, kata yang dibebani. Subjeknya adalah pelaku. Predikatnya adalah suatu kata yang dibebani oleh subjek. Nah, ada kopula, kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Seperti apa nanti kalian cari, kan mahasiswa S2 ini. Nah, sekarang dari semua yang saya ketengahkan, mungkin tidak terlalu komprehensif, tetapi setidaknya sudah ada gambaran di pikiran teman-teman bahwa teori hukum itu sebenarnya diperlukan untuk menjadi fondasi awal ketika kita ingin merumuskan kerangka pikir dari suatu masalah yang terjadi. Misalnya gini, gejala hukum. Terdapat indikasi korupsi oleh lurah A di desa Banang-Banang. Korupsi ini diprediksi sudah mulai dilakukan dari tahun sekian ke tahun sekian, melibatkan unsur-unsur perangkat desa. Masalahnya apa? Masalahnya, korupsi yang terjadi di 2000 sekian-sekian itu ternyata masih berimbas ke tahun 2022. Nah, itu berarti ada masalah. Jadi kalau ada gejala hukum, ada fenomena tapi sudah selesai, dia tidak layak diangkat menjadi isu hukum. Maka dia tidak untuk diteliti. Karena sistematikanya bab 1 adalah pendahuluan, berisi latar belakang, berisi tujuan, dan kemudian ada dinamakan dengan rumusan masalah. Bab 2 kita berbicara hal-hal yang menguatkan penelitian kita di masa depan berupa buku-buku atau acuan-acuan referensi yang merupakan pemikiran orang lain. Bab 3 kita menggunakan metode penelitian. Metode penelitian kita bisa untuk hukum paling sering itu adalah kualitatif karena dia tidak memakai data primer seperti jumlah populasi sampel, maka dia hanya disebut penelitian kualitatif secara kualitas bahasa verbal baku, tetapi tidak menggunakan populasi, apalagi hipotesis seperti penelitiannya orang eksak, tidak pakai di hipotesis. Maka rata-rata penelitian hukum itu bisa disebut, bisa di metode penelitiannya normatif empiris, berarti dia kajiannya sosiologis. Landasan yang dipakai adalah apa yang dimengerti oleh masyarakat. Tadi sudah dibahasakan, diskursusnya adalah sosio-historical. Nah, bagaimana dengan bab 4-nya, Bu? Nah, bab 4 itu adalah originalitas peneliti. Apa yang dipakai? Teori. Teorinya diambil di mana? Di bab 2. Makanya kasih masuk semua mitos teori yang relevan dengan penelitian tak sesuai bab 1 tak. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan terjadi korupsi, teorinya siapa yang kita mau angkat? Teorinya Hegel berarti dari hukum murni. Teorinya von Savigne nih berarti, nah kalau teorinya Montesquieu, oh ternyata sudah dibagi kekuasaan tapi masih potensi korupsi masih tinggi, maka teori ini dikalahkan. Nah, di bab 4 itu teorinya kalian yang berusaha membuat bagan kerangka pikir dan mengakulturasi, kemudian mengkomposisikan sehingga kalian sendiri melahirkan teori baru seperti itu. Nah, nanti di bab 5 ada apa? Kesimpulan dan rekomendasi atau saran.
Itu fungsinya teori seperti itu. Maka yang belajar teori hukum itu memang orang-orang yang kuliah. Kalau disuruh orang tidak kuliah belajar teori, pusing guys. Ngapain saya belajar teori hukum alam? Padahal kan saya hidupku saja sudah susah. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Less than a minute loh, Mas Tan. Orang mau selesai dia baru masuk. Ada yang mau bertanya? Kalau habis waktu boleh di grup lah. Silakan. Susah sekali ya dipahamin materi malam ini. Eka, Palestiana, Andi Ridwan, Musin. Susah ya? Enggak, Jita? Kalau Tidak, belum, enggak, Ji. Ya, kalau belum paham nanti saya share lagi supaya teman-teman buka-buka. Kalau masih belum paham, kalian boleh bicara di grup, Bu. Saya mau Ibu jelaskan yang bagian ini ya. Baiklah, mohon maaf kalau jaringannya tidak terlalu bagus. Mas Tan baru perbaiki rambut. Nah, kita mau less than a minute. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah, kasih, Mas Tan.